Ya, baik Bu Surya, Fatia buka dulu ya Bu ya, untuk 5 menit untuk pembukaan. Karena peserta sudah alhamdulillah lumayan banyak yang masuk. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati suasana Ramadan ya, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi ya Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Fatia juga berdoa kepada semua sahabat cinta Quran yang ada di sini, semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan kesabaran ya di dalam menghadapi Ramadan tahun ini, karena kita tahu bahwa Ramadan tahun ini memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah pandemi corona. Ya, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau ketika semua yang ada di dunia ya tidak akan mampu untuk menyelamatkan kita. Dan terima kasih kepada Ibu Zulia hari ini yang sudah berkenan untuk mengisi kajian cinta Quran ya, insya Allah dengan tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ummu Warabatul Bait ya. Ini adalah tema yang sangat digemari ya bagi seorang perempuan ya, entah dia itu sudah menikah ataupun belum menikah ya. Tentunya ilmu ini adalah sangat dibutuhkan sekali ya, terutama di dalam menjalankan kita sebagai seorang muslimah yang memiliki sebuah peran strategis ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, sahabat cinta Quran, sebelum kajian dimulai, Fatia ingatkan kembali lagi bagi sahabat cinta Quran yang sudah bergabung, mohon untuk menonaktifkan ya suara selama kajian berlangsung ya, agar tercapainya kondusif ya saat kajian berlangsung. Dan nanti jika sahabat cinta Quran ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang berada di bawah. Namun sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dulu kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum Bu Zulia menyampaikan materi tentang Ummu Warabatul Bait ya, ada sedikit informasi yang ingin Fatia sampaikan ya dari Cinta Quran Foundation. Berikut Fatia tampilkan slide-nya. Bencana terus datang menerpa. Banjir di mana-mana. Bahkan gempa pun masih terasa. Penyakit berbahaya ada di sekitar kita. Mau dari apa? Yakinkah besok masih ada? Mungkin kita lupa. Ada resep, bahkan nasihat dari baginda tercinta. Sedekah selamatkan semuanya. Masihkah berani menunda?
Ya, sahabat Cinta Quran, berikut tadi adalah kegiatan ya yang dilakukan oleh Cinta Quran Foundation ya, selain dalam rangka untuk mengembangkan satu hati Cinta Quran ya, namun Cinta Quran Foundation juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial ya, yaitu bagaimana kita hari ini tahu ya kondisi saudara kita banyak yang membutuhkan di yang dengan terjadinya wabah corona hari ini. Nah, bagi sahabat Cinta Quran yang ingin berkontribusi ya di dalam mendukung si dakwah Quran, juga bisa berkontribusi melalui BNI Syariah lewat virtual account atau juga lewat Bank Mandiri dan juga Bank BCA. Dan bagi sahabat Cinta Quran yang sudah berkontribusi, untuk informasi konfirmasinya bisa langsung ke nomor berikut di 0811233029. Ya, dan tentunya ya pakai informasikan kembali bahwa setiap sahabat Cinta Quran yang mengikuti kajian-kajian oleh Cinta Quran ataupun kajian-kajian oleh lainnya ya, alhamdulillah berkesempatan untuk bisa umroh gratis bersama Cinta Quran Foundation. Insya Allah nanti di tahun 2021 ya akan diumumkan 12 sahabat ya yang akan gabung langsung ya bersama Cinta Quran untuk bisa menunaikan ibadah umrah seperti itu. Nah, berikut ya informasi bisa sahabat Cinta Quran scan ya barcode. Insya Allah nanti sahabat Cinta Quran sudah langsung akan terhubung melalui barcode tersebut. Nah, insya Allah ya untuk materi hari ini adalah materi yang sangat luar biasa sekali, yaitu kajian online umum Warobatul Bait ya, yang insya Allah nanti akan diisi oleh guru saya Ustazah Julia ya. Dia adalah seorang spesialis keluarga yang akan memberikan bekal yang sangat luar biasa sekali ya di pagi hari ini ya bagi sahabat Cinta Quran yang mungkin saudaranya ataupun keluarganya yang lain ya yang belum mendapatkan informasi berikut ya, mumpung kajiannya belum dimulai, bisa disebarkan seluas-luasnya untuk bergabung ya di forum yang mulia ini bersama Ustazah Julia. Yang sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah, Hirumil Alamin. Alhamdulillah. Semoga Ustazah Julia dan juga keluarga semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Ustazah Julia sepertinya sahabat Cinta Quran sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu dari Ustazah. Maka Fatihah persilahkan langsung untuk forumnya kepada Ustazah Julia seperti itu. Ya, saya stop dulu. Baik. Ya. Nampak ya slide saya? Nampak? Ya. Ya, sudah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 ya Mbak ya? Iya, iya. Hari ke-21 di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Ya, bulan yang sangat istimewa, dan di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang hingga sampai bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan seoptimal mungkin, lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Baik, Mbak Fatia dan peserta diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berbincang tentang umum Warobatul Bait.
ya. Ini apa namanya pembahasan yang sangat lekat dengan kita sebagai seorang perempuan, ya, di mana tugas utamanya adalah memang sebagai bangun keluargatul bait. Ya, saya akan memulai dari mudah-mudahan apa tayangan yang saya sampaikan, ya, nanti akan bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 21, ya, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ dikatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya itu dialah yang menciptakan untukmu istri-istri, ya, istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa sayang. Sesungguhnya ada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya. Nah, jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menjadi tempat ketentraman, ya, bagi siapa? Ya, bagi pasangan kita, bagi seluruh anggota yang ada di dalam rumah kita, dan ini menjadi salah satu dari tujuan kita di dalam apa namanya membina sebuah keluarga adalah memang untuk mendapatkan ketentraman. Dan ketentraman itu semestinya diantaranya bisa kita dapat dari diri kita sebagai seorang perempuan yang kemudian dalam posisinya di dalam rumah tangga sebagai istri dan sebagai ibu. Ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya mereka itu adalah pakaian dan kamu pakaian adalah pakaian bagi mereka. Nah, jadi namanya pakaian itu sesuatu yang dipakai yang kemudian apa namanya akan menutupi tubuh kita, akan menutupi aib yang ada di dalam fisik kita, gitu ya. Dan itulah yang diharapkan dari pasangan suami istri. Nah, jadi mereka harus saling bisa menjaga, saling bisa menutupi, saling bisa melengkapi, ya, untuk menjadi pakaian di antara keduanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Nah, jadi hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya adalah batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah visi, ya, seharusnya visi yang senantiasa kita ingin kita tuju di dalam kita membangun sebuah rumah tangga di antara tadi di samping untuk mendapatkan ketentraman di dalam keluarga itu juga bagaimana agar keluarga kita ini terhantarkan untuk sampai ke surga. Ya. Nah, maka Allah SWT meminta kita untuk memelihara kita, ya, diri kita, kemudian keluarga kita dari api neraka. Dan ibu, ya, dalam hal ini, ya, dan juga istri, peran perempuan yang ada di dalam keluarga itu tentu memiliki andil yang sangat besar, ya, terhadap bagaimana mengarahkan keluarga kita, mengarahkan suami kita, mengarahkan anak-anak kita untuk agar mereka semua terhindar dari api neraka dan menuju apa namanya surga yang kita impikan bersama, ya. Nah, artinya kalau kita ini selama ini berada di dunia ini bersama-sama dan tentu saja berharap juga akan berada di surga bersama-sama. Nah, ini seharusnya menjadi sebuah visi di dalam keluarga kita, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita ini, ya, dari api neraka untuk sama-sama menuju ke surga. Ya, ya. Kemudian Nabi juga menyampaikan pesan kepada kita bahwa kalian semua itu adalah pemimpin, ya. Dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, penguasa adalah pemimpin dan seorang laki-laki adalah pemimpin. Wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Ya, jadi seluruh kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, nah jadi kita ini masing-masing adalah pemimpin, dan Nabi SAW mengatakan bahwa wanita, ya perempuan itu adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadikan tugas utama perempuan itu adalah sebagai umum warabatul bait. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama ya, yang akan kita diskusikan sama-sama pada pagi hari ini. Nah, jadi memang tugas sebagai umum warabatul bait itu adalah tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai seorang perempuan. Ya, maka kita sebagai hamba yang taat kepadanya tentu saja ingin sekali menjalankan bagaimana tugas kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Baik, nah umum ya, ibu ya perempuan itu memiliki tugas sebagai dua sisi tadi. Yang pertama adalah sebagai umum, kemudian yang kedua sebagai robatul bait. Nah, umum itu adalah dalam bahasa kita ibu, ya. Nah, ibu itu siapa? Dia adalah yang melahirkan anak-anak kita, ya. Nah, tidak pernah ada yang bisa menggantikan, ya, yang melahirkan anak-anak itu kecuali ibu, ya. Dia yang mengandung, dia yang menyusui, dia yang melahirkan. Ini tidak pernah bisa digantikan oleh seorang ayah. Jadi secara fitrahnya ibu itu memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang di dalamnya ada rahimnya, kemudian diberikan janin di situ, ya dipelihara, kemudian disayangi dan seterusnya sampai kemudian bayi itu dilahirkan. Nah, kemudian ibu juga menjadi pendidik pertama dan utama seharusnya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya memang anak itu yang paling dekat, ya dari sejak pertama kali itu adalah dengan ibu. Ya. Bahkan sejak berada di dalam kandungan itu memang karena ibu yang mengandung, ya sehingga menjadi pendidik pertama dan utama. Karena pada dasarnya sesungguhnya pendidikan anak itu tidak hanya pada saat anak itu dilahirkan, ya. Bahkan ketika kita dari awal memilih calon pasangan kita mau seperti apa, itu sangat erat kaitannya bagaimana kita memiliki visi untuk membentuk anak-anak seperti apa yang kita inginkan, ya. Sampai kemudian bagaimana kita melakukan proses di dalam pertemuan dengan pasangan kita, ya. Dan ketika kemudian anak-anak kita ini ada di dalam rahim kita. Jadi ibu sebagai sosok yang memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung, ya, diberikan rahim di sana, otomatis dia adalah sosok yang pertama kali melakukan proses pendidikan itu sendiri. Karena pada sejatinya, ya pendidikan itu memang dimulai bukan sejak dari lahir, bahkan sejak bayi itu ada di dalam kandungan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana pengaruh kondisi ibu pada saat mengandung itu sangat berpengaruh kepada janin yang dikandungnya, baik secara fisik, baik secara psikologis, ya. Maka kemudian seorang ibu hamil itu harus sehat, harus makan makanan yang bergizi, kondisi emosionalnya harus terjaga dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada interaksi yang sangat intensif, ya, antara ibu dengan anak. Kemudian ibu juga sosok yang diberi amanah untuk menyusui dan mengasuh anak-anak kita. Ya, menyusui nggak bisa digantikan. Digantikan oleh ibu yang lain mungkin bisa, tetapi tidak bisa digantikan perannya oleh ayah. Jadi harus ibu yang menyusui. Ya? Dan kemudian juga ibu itu bertugas mengasuh anak-anak kita, utamanya adalah di masa-masa hadonah. Ya? Dan kemudian ibu itu adalah menstabilkan kehidupan keluarga. Ya? Ibu seharusnya bisa menjadi energi yang luar biasa, ya, bagi setiap anggota keluarganya. Dia bisa menjadi energi yang luar biasa, menjadi inspirasi buat suaminya, buat anak-anaknya, dan seluruh anggota yang ada di dalam keluarga itu. Ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, ibu adalah sebagai manajer,
ya, manajer rumah tangga. Robatul Bait, ya, Robatul Bait itu manajer rumah tangga. Nah, ibarat seorang manajer, dia berarti harus menguasai, ya, terampil menguasai seluruh apa yang semestinya ada di dalam rumah tangga itu. Ya, tentu yang pertama dia harus bermitra, ya, bermitra, bersahabat dengan pasangannya, ya, dengan suaminya yang didasari pada persahabatan dan kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, dia juga harus mampu membina, mengatur, menyelesaikan urusan rumah tangga, ya, memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarganya. Ya, pendek kata, dia memang adalah sosok yang seharusnya bisa mengatur agar kemudian rumah itu menjadi sebuah tempat yang menenteramkan, tempat yang memberikan kenyamanan. Perkara kemudian siapa yang melaksanakan memang mungkin tidak seharusnya dan mungkin bisa jadi tidak semuanya yang melakukan itu. Ibu mungkin punya asisten, ya, punya pembantu rumah tangga, punya khadimat, punya asisten rumah tangga, bekerja sama dengan anak-anak dan seterusnya. Nah, tetapi dia adalah manajer. Manajer itu yang mengatur agar kemudian keberlangsungan, kenyamanan, ketentraman di dalam keluarga itu bisa terasakan dengan baik-baiknya. Ya. Nah, kemudian sosok Ummun Warobatul Bait itu yang seperti apa seharusnya? Ya, yang pertama adalah tentu dia yang memiliki akidah dan kepribadian Islam. Ya, ini sangat penting karena sesungguhnya akidah itulah yang kemudian mendorong kita untuk bagaimana kita bisa menjadi Ummun Warobatul Bait yang sebaik-baiknya. Ya, jadi dorongan akidah, ya, menjadikan akidah Islam sebagai standar dalam berpikir dan berbuat, ya, dalam perannya kita sebagai seorang Ummun Warobatul Bait. Ya, nah, bahwa Nabi memerintahkan kita dengan sabdanya, ya, sebagai kewajiban sebagai seorang muslim, seorang muslimah itu adalah sebagai Ummun Warobatul Bait. Nah, itu menjadi bagian dari landasan kita yang mendorong kita untuk kita bagaimana menjadi seorang Ummun Warobatul Bait sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita ini dari api neraka. Nah, itu juga bagian dari dorongan, ya, agar kita senantiasa berusaha menjadi ibu dan pengatur rumah tangga yang sebaik-baik. Nah, kemudian yang kedua, ya, berkepribadian Islam, ya, memahami, ya, bahwa anak itu adalah amanah, ya, sehingga kita bisa membimbing mereka, mendidik mereka dengan ikhlas, dengan sabar, ya, dengan penuh kasih sayang dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, ya, sebagai ibu kita juga harus memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini mendidik anak itu tidak hanya untuk kepuasan diri kita pribadi, tidak hanya untuk mempersiapkan generasi keluarga kita, tetapi juga kita harus senantiasa menyadari bahwa bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini untuk kemudian dia menjadi aset umat, ya, berjuang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut serta di dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai seorang ibu, kita juga harus mengetahui, menguasai bagaimana segala macam hal yang terkait dengan proses pendidikan itu sendiri. Ya, di antaranya adalah kita harus mengetahui bahwa setiap anak itu adalah sosok yang unik, bagaimana perkembangan dia, ya, kemudian aspek-aspek perkembangan lingkungan yang mempengaruhi anak itu apa saja dan seterusnya. Ya, nah ini kita mesti perlu belajar kalau sekarang mungkin ilmu parenting, ya, yang itu semua akan memberikan inspirasi, memberikan wacana kepada kita agar kemudian kita benar-benar menjadi sosok Ummun Warobatul Bait yang diharapkan. Ya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin harus kita jawab bersama-sama, ya. Sudahkah kita ini menjadi Ummun dan Warobatul Bait yang tangguh? Ya. Nah, jawabannya itu ada dua. Ya. Nah, dan bisakah kita melakukannya? Nah,
ada jawaban yang mengatakan mungkin bisa tapi sulit, ya. Nah, kemudian ada yang menjawab mungkin sulit tapi bisa. Nah, ini dua jawaban yang berbeda tetapi punya nilai rasa yang berbeda, ya. Nah, kalau bisa tapi sulit itu menunjukkan kepesimisan kita, ya. Sulit memang, ya, untuk menjadi umun warobatul bait itu, tapi insya Allah kita bisa, ya, karena sudah banyak sekali contoh-contoh, ya, teladan-teladan, ya, yang kita bisa baca, ya, yang kita bisa lihat mungkin di sekitar kita, yang dia juga bisa melakukan memfungsikan dirinya sebagai sosok umun warobatul bait, ya. Nah, kemudian, nah ini seharusnya yang kita jawab dari pertanyaan. Insya Allah pasti bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, maka kita harus hancurkan segala penghalang-penghalang yang mengikat diri kita. Banyak sekali penghalang-penghalang yang kemudian akan menghambat potensi-potensi yang seharusnya kita ini bisa, ya, menjadi seorang umun warobatul bait yang tangguh, ya, maka kita harus hancurkan. Nah, penghalang itu apa? Ya, penghalang dalam diri, ya, mana yang berbahaya? Ya, ada dua penghalang dalam diri ini, penghalang yang sering sekali menghalangi kita untuk dan menghambat kita untuk menjadi umun warobatul bait itu lebih banyak datang dari diri kita sendiri, ya. Nah, mana yang berbahaya? Ada penghalang yang tampak, ya. Nah, kemudian ada penghalang yang tidak tampak. Nah, penghalang yang tidak tampak ini yang lebih berbahaya, ya, adanya pikiran dan perasaan negatif, takut gagal, ya, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah penghalang yang berbahaya, ya. Nah, kita mungkin sering mendengar, ya, bahwa di dalam kita ini ada yang namanya rantai gajah, ya, rantai gajah. Ya, kalau gajah di rantai itu, ya, pasti dia tidak akan bisa bergerak, ya. Nah, dalam diri kita ini banyak rantai gajah yang menghalangi untuk menjadi umun warobatul bait yang sukses. Nah, penghalang itu sering membuat kita ini cepat sedih, putus asa, tidak sabar, minder, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak kita tadi, sesuatu yang tidak nampak, tetapi ini sangat berbahaya, ya. Nah, misalnya nih, ya, ada ungkapan-ungkapan, kan butuh waktu untuk mendidik anak sendiri itu, ya. Saya kan ilmunya sedikit, saya kan kurang sabaran, saya kan tidak tidak tangguh, saya kan banyak sibuk, banyak pekerjaan, banyak halangan, ya, saya kan fisiknya tidak sehat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nah itu adalah rantai-rantai gajah yang seharusnya kita urai, ya, kita lepaskan, yang kemudian kita ini bisa, ya, sesungguhnya seharusnya kita ini bisa menjadi umun warobatul bait yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan, ya. Nah, padahal apa yang kita lihat dari diri kita sekarang belum mencerminkan potensi kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perempuan dengan tugas, ya, tugas sebagai umun warobatul bait itu tentu karena Allah Maha tahu bahwa perempuan bisa melakukan itu, ya, bisa melakukan itu, ya. Maka sesungguhnya kalau kita merasa belum mampu, kita merasa belum bisa, ini banyak hal yang kemungkinan karena muncul dari hambatan-hambatan yang sesungguhnya itu hambatan-hambatan dari diri kita sendiri. Oke, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, meningkatkan kualitas diri kita sebagai umun warobatul bait. Alhamdulillah, saya ini sudah 30 tahun, ya. Bulan ini insya Allah 30 tahun menjadi ibu, menjadi istri, gitu. Dan sampai hari ini saya masih terus belajar, ya, karena
kehidupan menjadi seorang ibu, kehidupan menjadi seorang istri, kehidupan di dalam rumah tangga itu adalah proses belajar yang terus-menerus, ya, ibadah yang rasanya nggak pernah habis, ya. Nah, maka kemudian memang setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, karena masalah di dalam keluarga itu adalah masalah yang mungkin dari hari ke hari itu akan selalu ada, ya. Keluarga sakinah, keluarga yang mawadah warahmah itu bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, ya. Nah, pasti akan ada konflik, akan ada beda pendapat, akan ada beda keinginan dan seterusnya. Maka disitulah, ya, kita membutuhkan peningkatan kualitas diri yang terus menerus agar lebih pintar, agar lebih sabar, agar lebih ikhlas, ya, dan seterusnya. Karena seorang ibu, ya, tadi saya sampaikan, ya, bahwa ibu itu harus menjadi energi yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarganya, ya. Dia harus mempunyai kekuatan fisik, dia harus mempunyai kekuatan emosional, dia harus mempunyai kekuatan spiritual, ya. Dia juga harus memiliki kekuatan mental, ya. Power itu yang harusnya dimiliki agar kemudian kita menjadi seorang umpan warobatul bait yang tangguh, ya. Nah, jadi kuncinya adalah tingkatkan kualitas diri, ya. Nah, yang pertama adalah fisik kita, ya. Maka seorang ibu itu harus sehat, ya. Pernah tahu rasanya bagaimana kalau di dalam rumah tangga itu ibu sakit, ya, kacau biasanya, ya. Dan anak-anak akan terlantar mungkin, ya. Kemudian suasana rumah akan kacau, ya, karena manajernya, ibu itu adalah manajer di dalam rumah tangga. Maka ketika fisiknya tidak sehat, ya, akan terjadi mungkin sesuatu yang tidak nyaman. Nah, maka seorang ibu dia harus diasah kesehatannya dengan apa? Dengan makan yang halal, yang thayyib, yang bergizi, ya, olahraga, relaksasi, cukup istirahat dan sebagainya. Ya, segala macam yang memang kemudian menjadikan tubuh ibu itu menjadi sehat. Ya, karena insya Allah kalau ibu sehat, maka di dalam keluarga itu akan berjalan dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua, ya, kita harus meningkatkan kualitas akhlak kita, ya. Nah, dengan banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, karena ibu yang berilmu itu tentu beda dengan ibu yang tidak memiliki ilmu. Dan setiap amalan kita ini memang harus dilandasi dengan ilmu, ya, agar kemudian diterima menjadi amal soleh. Syarat amal soleh yang kita lakukan itu yang pertama kan harus senantiasa dilakukan dengan ikhlas karena hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Kemudian yang kedua juga harus didasarkan kepada ilmunya, ya. Ilmu bagaimana seharusnya kita ini menjadi seorang istri, ilmu bagaimana seharusnya kita ini menjadi seorang ibu, ilmu bagaimana seharusnya kita ini mendidik anak-anak. Ilmu-ilmu yang pertama tentu ilmu yang berdasarkan kepada syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara, bagaimana metode, ya, bagaimana memfasilitasi sarana, prasarana dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah butuh ilmu, ya. Maka seorang ibu, seorang warobatul bait, dia harus banyak membaca, banyak belajar, banyak bertanya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian rajin mengamati perilaku anak, ya. Setiap anak itu unik dan menarik untuk diamati, ya. Nah, kalau ibu-ibu yang memiliki anak lebih dari satu pasti akan bisa merasakan bagaimana setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, memiliki cara-cara menyampaikan sesuatu yang berbeda dan seterusnya. Sehingga kita memang membutuhkan cara pendekatan yang berbeda, kita membutuhkan bentuk memperlakukan yang berbeda dan seterusnya. Ya, rajin mengamati perilaku. Nah, kemudian senantiasa menganalisa potensi
yang kita miliki dan yang anak-anak miliki. Nah, setiap ibu itu pasti punya kehebatan yang luar biasa. Ya, karena sekali lagi Allah menjadikan kita memiliki kewajiban sebagai ummun warobatul bait itu tentu karena ini adalah sesuatu yang tepat. Ya, kenapa bukan kepada laki-laki tetapi kepada ibu. Nah, jadi silahkan analisa, gali potensi yang kita miliki, termasuk potensi yang anak-anak kita miliki. Ya, kemudian senantiasa menganalisa penyebab masalah. Ya, penyebab masalah. Ya, karena sekali lagi di dalam sebuah rumah tangga, ya, di dalam peran kita sebagai istri, di dalam peran kita sebagai ibu, itu akan senantiasa mungkin menemukan berbagai macam masalah. Maka sebagai seorang ummun warobatul bait, kita harus senantiasa pandai, ya, punya kepandaian menganalisa masalah, penyebab masalah. Karena penyelesaian masalah itu akan bisa dilakukan dengan baik kalau kita mampu menganalisa penyebabnya apa. Ya, nah ibarat seorang dokter itu akan bisa memberikan obat yang cocok, ya, yang tepat. Kalau dia bisa mendiagnosa dengan tepat, ya, ini sakitnya apa. Kalau anak yang sakit batuk, tentu tidak akan bisa dikasih obat gatal misalnya. Ya, jadi karena sehingga kita menjadi seorang ibu itu tidak memberikan penyelesaian masalah dengan sesuatu yang salah, ya, maka senantiasa harus pandai menganalisa penyebab masalah. Karena banyak hal yang terkadang bukan kita tidak mampu menyelesaikan masalahnya, tetapi kita tidak tahu penyebab masalahnya itu apa. Baik. Kemudian senantiasa membuat langkah-langkah perbaikan. Ya, disertai dengan pemilihan cara, penggunaan cara yang tepat, dan seterusnya. Nah, semuanya ini butuh ilmu, ya, ibu-ibu. Semuanya ini butuh ilmu. Maka disitulah pentingnya belajar, ya, sehingga seorang ibu itu harus cerdas intelektualnya, ya, cerdas intelektualnya. Yang pertama tentu ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum syarat. Kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana kita mengisi peran kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ummun warobatul bait khususnya. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas manusia. Ya, nah bagaimana kemudian agar kita ini menjadi seorang ibu yang tidak emosian, ya? Bagaimana kita ini menjadi ibu yang lebih sabar, yang lebih ikhlas, ya, karena tanpa sabar, tanpa ikhlas itu luar biasa, ya. Ibu itu kan bekerja 24 jam, ya, 24 jam yang tidak mendapatkan gaji juga kan. Nah, jadi harus senantiasa diasah, ya, kualitas nafsiyah kita. Ya, dengan apa caranya? Yang pertama adalah senantiasa muhasabah diri. Ya. Nah, ini adalah bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat tepat untuk kita melakukan muhasabah diri. Ya. Nah, silakan ibu-ibu bermuhasabah, ya. Kemudian mengevaluasi diri, ya, sesungguhnya kita sebagai ummun warobatul bait ini memang sudah optimal dilakukan ataukah belum, ya. Nah, kemudian peningkatan kualitas ibadah kita, ya, ibadah kita ini juga akan berkorelasi, ya, berkorelasi cukup tinggi dengan bagaimana kita bisa sabar, bisa ikhlas, ya. Maka ini juga sekali lagi mumpung bulan Ramadan, ya, tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, sholat malam kita, baca Quran kita, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ya, kemudian prioritas amal, ya. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang merasa mungkin sibuk, nggak sempat belajar, ya, nggak sempat menambah ilmu, meningkatkan kualitas akhirah kita karena terkait dengan prioritas amal itu. Ya, nah maka sebagai ibu juga harus pandai-pandai nanti mengatur waktu kita sebaik-baiknya. Ya, nah memunculkan daya kreativitas. Ya, ibu itu harus kreatif. Ya, ibu itu harus selalu punya inovasi.
Ya, hari ini mau masak apa yang nanti untuk berbuka, harus selalu berkreasi. Ya, harus punya kreativitas yang tinggi. Ketika menghadapi anak-anak, ya harus juga memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, terus belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi terus belajar dan mengajarkan orang lain. Nah, dengan mengajarkan kepada orang lain itu, insya Allah ya kita akan semakin banyak mendapatkan ilmu. Jadi mengajar itu sesungguhnya tidak hanya memberikan ilmu. Ya, kalau buat saya dengan mengajarkan kepada orang lain itu kita akan mendapatkan ilmu juga, ya, dari apa yang kita ajarkan. Nah, kemudian berdaya juang tinggi, ya luar biasa. Ya, kita seorang ibu itu kalau memiliki daya juang yang tinggi itu pasti sudah akan merasa kecapean, ya merasa kecapean, merasa kelelahan, ya daya juang yang dilandasi dengan sebuah keinginan tadi bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita ini menuju surganya. Ya, bergaul dengan orang-orang salih, yaitu juga salah satu bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Ya, kalau kita ini gaulnya dengan ibu-ibu ya yang tidak haus dengan ilmu, ya, itu kita tidak akan punya semangat yang tinggi untuk bagaimana meningkatkan kualitas ilmu kita sebagai ummah warabatul baik. Ya, jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan ibu-ibu yang memang menurut kita dia sudah mampu melakukan perannya sebagai ummah warabatul baik. Oke. Kemudian ingatlah bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah air. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini kan hanya sebentar, ya, hanya bermain-main begitu ya. Maka visi utama kita di dalam memerankan kita sebagai ummah warabatul baik itu juga harus bervisi akhir, ya, agar menjadi sebuah amal soleh yang luar biasa buat kita, ya, tawakal dan seterusnya, ya. Jadi peningkatan kualitas nafsiyah kita, ya. Nah, jadi meningkatkan kualitas diri, ya, baik akliyah, kemudian baik fisik kita, baik akliyah kita maupun nafsiyah kita, agar memang keinginan kita untuk menjadi ummah warabatul baik yang tangguh itu akan menjadi terwujud. Baik, ya. Manajemen waktu, ya. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi penghalang buat ibu-ibu sekalian, ya. Padahal sebetulnya kita ini waktunya banyak, ya. Apalagi kalau ibu rumah tangga, ya, yang tidak bekerja, itu pasti memiliki waktu yang sangat banyak untuk tinggal di rumah. Nah, apalagi hari ini, ya, kita sedang berada di rumah semuanya, ya, memiliki waktu yang cukup banyak. Ya, maka kemudian tadi ada prioritas amal yang harus kita lakukan, ya. Nah, mana yang wajib itu harus kita laksanakan, mana yang sunnah harus kita upayakan, mana yang mubah, ya. Nah, yang mubah lakukan, pilih yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan diri kita sebagai ummah warabatul baik, ya. Nah, yang makruh hindarkan, yang haram tingkatkan, ya. Nah, mereka ini adalah contoh orang-orang yang memiliki daya juang yang sangat tinggi. Pertama adalah ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anhu, ibu dari Fatimah Az-Zahra, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Khadijah tentu sudah sangat banyak, ya, pada kita dengar, kita baca dan seterusnya. Bagaimana ibunda kita Siti Khadijah itu adalah sosok yang sangat luar biasa, pendukung pertama, ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk, menjadi penenteram hati beliau yang sangat luar biasa. Ibunda Siti Khadijah juga melahirkan Fatimah Az-Zahra. Ya, kita tahu bagaimana Fatimah Az-Zahra kehidupannya, ya, meski dalam kehidupan yang sederhana, padahal beliau adalah putri dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kehidupan yang sangat bersahaja, kehidupan yang sangat sederhana, sosok yang menunjukkan bagaimana dia itu adalah seorang ummah warabatul bait yang sangat luar biasa.
Ya, bahkan ketika kemudian Fatimah ini mengeluh ya karena pekerjaan rumah tangganya yang sudah melelahkan, kan meminta kepada Nabi, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta pembantu, gitu ya. Nah, kemudian Nabi tidak izinkan, ya malah kemudian meminta Fatimah itu untuk berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah dan seterusnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sosok-sosok seperti itulah yang seharusnya kita contoh. Ya, kemudian ada ibunda Imam Bukhari. Ya, nah kita tahu cerita Imam Bukhari di masa kecilnya itu adalah anak kecil yang buta, ya, yang buta. Nah, tapi kita tahu bagaimana Imam Bukhari kemudian, ya, Imam Bukhari adalah anak dari seorang ayah yang juga seorang ahli hadis, ya, dan bagaimana doa dari ibu Imam Bukhari ini yang sangat luar biasa. Setiap malam berdoa, ya, sampai mencucurkan air mata, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disembuhkan, ya, Imam Bukhari ini dari matanya yang buta. Dan doa ibu itu memang sangat luar biasa, ya. Jadi kita ini diberi keistimewaan oleh Allah bahwa doa ibu itu insya Allah akan dikabulkan. Ya, maka ibu Imam Bukhari ini berdoa terus sepanjang malam. Akhirnya kemudian beliau bermimpi, ya, kalau tidak salah itu bermimpi dengan ketemu Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam mimpi itu, ya, dinyatakan bahwa Imam Bukhari ini sembuh dari butanya, dan ternyata mimpi itu betul. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh ibu Imam Bukhari ini, ya, dia kemudian dengan sangat senang, ya, dengan sangat bangga, dengan motivasi yang tinggi, senantiasa mengantarkan Imam Bukhari ini dari satu majlis ke majlis yang lain, ya, untuk kemudian mendapatkan ilmu. Dan kita tahu, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi luar biasa. Ibunya Imam Bukhari itu tidak berdua dengan ayahnya karena ayahnya sudah meninggal, ya, ketika Imam Bukhari itu masih kecil. Jadi beliau sendiri, tapi dengan daya juang yang sangat tinggi, ya, bagaimana ingin menghantarkan anaknya ini agar masuk surga, agar dia memiliki ilmu, ya, maka upaya yang dia lakukan sangat luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga, sosok yang juga sangat inspiratif buat kita adalah Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sosok yang sangat sabar, ya, dan sangat pandai bagaimana memadukan antara tawakal dan ikhtiar. Ya, kita tentu sudah sangat paham, ya, bagaimana cerita Siti Hajar dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang dimana Siti Hajar itu ditinggalkan, ya, atas perintah Allah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang sangat tandus, ya. Lembah yang sangat tandus digambarkan di dalam Al-Quran itu tumbuhan aja pun tidak tumbuh di situ. Nah, kalau kemudian kita melihat Makkah seperti sekarang, tentu juga sangat berbeda. Yang ditinggalkan sendirian di sana, kemudian di bukit yang sangat tandus, ya. Kalau bukit Safa Marwahnya sekarang kan sudah tidak nampak, ya, sudah licin, ya. Kalau ibu-ibu yang pernah berhaji di sana, tentu bukit-bukit itu tidak seperti yang dulu ketika Siti Hajar ditinggalkan di sana. Ya, kita bisa bayangkan ditinggalkan sendirian di sana dengan seorang bayi. Ya, tentu ini sesuatu yang kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menakutkan, ya. Tapi dengan tawakal yang luar biasa, ya. Kalau ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketawakalan yang luar biasa, ya, Siti Hajar berdiam diri di sana. Kemudian bayinya menangis, ya, minta minum, dia melakukan ikhtiar yang luar biasa, ya, dengan lari dari Safa ke Marwah selama 7 kali, yang kemudian itu memang tidak didapati air itu di sana, justru didapatinya
di kaki ya, di kaki Nabi Ismail, bayi Ismail yang waktu itu, yang itu tempatnya juga jauh dari Safa dan Marwah ya. Nah, ini adalah sosok-sosok ya, sosok-sosok ibu-ibu ya, Ummun Warabatul Bait yang memiliki daya juang tinggi. Mereka adalah manusia ya, kita juga adalah manusia yang cuma hidup di zaman yang berbeda. Nah, artinya apa? Bahwa yang Allah tugaskan kepada kita ini sesungguhnya insya Allah akan bisa kita lakukan. Ya, baik. Ini slide yang terakhir ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu itu adalah dahan pijakan anak untuk meraih puncak kehidupannya. Bila dahan itu patah, anak akan jatuh bersamanya dan tidak akan pernah sampai ke puncak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Zulia. Dan Ustazah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ngantri. Iya, untuk berkaitan tentang materi kita hari ini ya, karena memang sangat menarik sekali ya untuk kita bahas. Dan pertanyaannya begini Ustazah, Ustazah, bagaimana peran ibu yang sebagai single parent ya, sedangkan dia harus meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja dan anak-anaknya diasuh oleh orang tua dari ayah atau ini ya dari ayahnya, anak dari ayah diasuh oleh dari ayahnya. Nah, apakah nanti di akhirat dia ibu tadi akan dituntut oleh Allah karena tidak melaksanakan tugas kewajibannya seperti itu, seperti Al-Umar Batul Bait. Jadi ini adalah posisinya adalah single parent dan beliau itu untuk pengurusan anaknya itu diberikan ya atau diasuh oleh orang tua ya, seperti itu. Lama resolusi Oleh orang tua. Oleh orang tua ini dan anak-anak diasuh oleh orang tua dari ayahnya. Berarti ini sama mertuanya ya. Iya. Bahkan ini kita akan dosa karena tidak menjalankan sebagai al-umar seperti itu. Iya, baik. Kita ini memang kalau dalam kehidupan sekarang ini kadang-kadang memang sesuatu kehidupan yang tidak ideal ya, Mbak ya. Nah, jadi ibu siapa ini tadi yang bertanya? Di sini namanya Ibu Fitria Marini. Ibu Fitria. Ya, baik Ibu Fitria. Memang satu ya, kita ini sekarang dalam suasana kondisi yang tidak ideal. Ya. Nah, yang kita bicarakan itu tadi adalah dalam kondisi kehidupan Islam yang ideal. Nah, kalau di dalam kehidupan Islam yang ideal itu pencari nafkah kan memang bukan ibu, ya. Nah, jadi ayah. Perempuan di dalam di dalam kondisi apapun ya di dalam Islam itu sesungguhnya tidak pernah punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ya. Karena nafkah itu hanya diwajibkan kepada suami ya. Kalau kemudian suami meninggal berarti diwajibkan untuk menafkahi anak-anak kita itu adalah jalurnya ayah, ya. Nah, jadi kalau ayah meninggal, ya berarti kalau di dalam keluarga kita itu mungkin ada kakak laki-laki, jadi jalur laki-laki sebetulnya, ya. Kalau ada kakak laki-laki berarti dia yang harusnya menafkahi, ya. Misalnya di dalam kehidupan keluarga itu kan ada kakak adik, ya, kakak kandung, ya. Kemudian kalau tidak ada berarti pamannya dari pihak keluarga laki-laki dan seterusnya ke atas. Ya, harusnya seperti itu. Kalau kemudian tidak ada lagi ini sama sekali berarti memang harus menjadi tanggungan negara untuk menafkahi. Nah, itu dalam kehidupan yang ideal di dalam Islam. Nah, kita ini memang sekarang bukan dalam kehidupan yang ideal di dalam Islam, sehingga akan banyak kemudian kasus-kasus seperti ini. Ya, ayahnya meninggal, kemudian ibu meninggal atau bercerai gitu ya, kemudian ibu menjadi single parent yang dia sementara tidak bisa
secara full menjadi umun warobatul baik. Ya, karena dia harus bekerja, harus menafkahi anak-anaknya, dan kemudian anak-anak ini diasuh, ya, diasuh oleh orang tua dari ayahnya. Ya. Nah, kalau di dalam Islam itu sebetulnya kalau pengasuhan itu ke arah ibu, ya. Nah, jadi kan keluarga itu kan ada dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, ya. Ada suami, kemudian ada istri, ya. Ada jalur ayah, ada jalur ibu. Nah, kalau soal nafkah itu di dalam Islam aturannya adalah jalur ayah, ya. Kalau soal pengasuhan itu adalah jalur ibu. Ya, jadi ibu, nenek, kakak, ya, dari keluarga ibu. Kemudian kalau nafkah itu dari keluarga ayah, nafkah wali itu dari keluarga ayah. Nah, tetapi mungkin kondisinya tidak memungkinkan seperti itu, sehingga kemudian diasuhlah oleh neneknya, ya. Nah, berarti oleh nenek dari keluarga ayah. Nah, jadi ini memang kondisi yang tidak ideal. Nah, yang penting kalau menurut saya, karena kita memang dalam situasi kondisi yang tidak ideal, maka ibu ini harus bagaimana sebisa mungkin, ya, dengan waktu yang ada tetap memberikan peran dia sebagai umun warobatul bait yang optimal. Ya, nah, maka tentu ini akan kemudian berbeda, karena sebetulnya begini, optimal atau tidak itu bukan yang bekerja atau tidak, karena banyak juga ibu-ibu yang tidak bekerja tapi tidak mampu memberikan peran dia sebagai umun warobatul bait secara optimal. Karena bekerja itu kan sesungguhnya kalau di dalam Islam kan mubah, gitu ya, mubah, sebuah pilihan yang boleh saja dilakukan asal tidak meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, sehingga kalau menurut saya, ya, pintar-pintarnya ibu lah dalam kondisi yang seperti ini, ya, dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama, ibu harus yakinkan bahwa yang dititipi anak-anak kita ini memang adalah orang-orang yang memiliki satu visi dengan kita, ya, satu visi dengan kita. Ya, kita kan sebagai ibu tentu memiliki keinginan anak kita ini mesti kita didik menjadi anak yang soleh, harus begini, harus begitu ya. Nah, maka nenek ini harus diberikan pengertian, disamakan visinya, ya, dengan kita, agar kemudian yang kita inginkan terhadap anak-anak kita ini juga sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang pertama, disamakan visinya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin betul bahwa yang dititipi ini benar-benar memang amanah, ya, yang dititipi ini memang benar-benar amanah. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus bisa mengoptimalkan diri. Ya, nah, maka tentu kalau ibu-ibu yang bekerja, dia harus memiliki kekuatan fisik yang lebih prima, ya, karena bekerja itu juga sangat luar biasa energi yang harus dikeluarkan. Ya, nah, jadi seoptimal mungkin. Bagaimana pertemuannya mungkin tidak banyak dengan anak, tetapi itu menjadi pertemuan yang sangat kualitas dalam kondisi yang memang seperti ini. Gitu. Nah, jadi itu tadi beberapa yang pertama, ya. Jadi harus diyakinkan bahwa yang dititipi itu adalah amanah, satu sisi dengan kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, optimalkan waktu yang ada, ya, untuk memerankan kita sebagai umum. Insya Allah, ya, kalau kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah SWT itu sangat mengerti apa yang kita usahakan. Begitu, Mbak. Semoga jawabannya bisa memberikan kegundahan ya, menjawab kegundahan, ya, dari ibu siapa tadi, Fitri, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, lanjut, Ustazah izin bertanya, bagaimana kita bisa mempercepat self upgrading, ya, ketika tantangan itu baik di tantangan dari luar, baik internal kita ataupun baik eksternal kita, itu senantiasa menghantui, gitu, sehingga hal yang demikian inilah yang akhirnya itu semakin mengkerdilkan potensi dari diri kita, seperti itu, Ustazah. Ya, nah, kita memang harus berpacu, ya. Nah, tantangan di luar itu kan memang sangat banyak, gitu kan. Nah, apalagi sekarang banyak tantangan-tantangan itu tidak
hanya di luar rumah kita, tetapi di dalam rumah kita juga banyak tantangan. Ya. Nah, ada apa informasi? Ya, ya. Jadi dari keluarga satu, kemudian informasi-informasi yang kadang juga kita sulit untuk mengakses, memfilternya misalnya, ya, dari teknologi, dari televisi, dari gadget dan seterusnya, itu kan informasi-informasi yang tidak ada di luar rumah sesungguhnya, tetapi ada di dalam rumah. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, berpacu dengan itu semua. Itu berpacu. Justru itu yang semestinya, ya, bagaimana menjadikan kita itu untuk terus termotivasi untuk semangat belajar. Ya, kita berkejaran, ya, berkejaran dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang mau tidak mau itu memang terus memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik buat kita. Nah, maka ya, kalau saya nih justru itu bagaimana menjadikan kita ini untuk terus meningkatkan, ya, diri kita ini sebaik-baiknya. Baik meningkatkan tadi akliyah kita dengan terus belajar, mencari banyak cara, mencari banyak ilmu. Kita lihat anak-anak kita ini kan sekarang beda dengan kita zaman dulu jadi anak-anak. Ya, mereka informasinya sudah sangat banyak. Kemudian mereka juga sangat kreatif, ya. Kemudian mungkin lebih berani dibandingkan dengan kita dulu waktu kecil, ya, dengan orang tua lebih berani. Sehingga kemudian kita memang harus mengimbangi dengan ilmu-ilmu yang paling tidak setara dengan anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan akhirnya kita banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik apapun usaha kita, ya, itu tentu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, ya, sebaik-baik hal yang mengatur kehidupan kita. Nah, jadi jangan lupakan, ya, di samping kita terus menambah ilmu, kita juga terus melakukan doa seoptimal mungkin. Ya, seperti tadi misalnya Ibunda Imam Bukhari, doa yang sangat sungguh-sungguh yang kemudian akan mengubah semuanya. Nah, jadi itu ya Mbak, ya, berpacu dengan waktu memang, ya, berpacu dengan waktu dalam bagaimana kita ini terus menimba diri menjadi ibu yang berkualitas, menjadi istri yang berkualitas, juga tadi terus berdoa, ya, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak-anak kita agar terhindar dari segala pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar ataupun di dalam. Itu. Baik Ustazah, ada pertanyaan lagi. Ustazah, bagaimana harusnya sikap saya ya terhadap ibu saya? Mengingat sikap ibu saya ini mungkin kurang perhatian seperti kepada anak-anaknya atau keluarganya seperti Ustazah. Yang di sini posisinya ibunya itu sudah bercerai dengan ayahnya, ya. Kemudian habis itu sudah menikah 2 kali, ya, dan cerai. Nah, hal demikian belum bisa diterima, ya, oleh anak tersebut. Nah, harusnya bagaimana sikap kita sebagai anak Ustazah? Mengingat masih terngiang-ngiang gitu, ya, ngerasa bahwa ibunya di sini kurang memberikan sebuah perhatian ya terhadap keluarganya gitu. Ya, ini berarti anaknya, ya, anaknya yang punya masalah. Halo, Mbak? Jadi anaknya di sini itu agak sedikit kecewa terhadap ibunya gitu. Oh, iya. Karena ya tadi. Ya, jadi anak yang mungkin terlahir gitu, ya, dalam kehidupan yang kurang memiliki ibu yang sesuai dengan yang dia harapkan gitu, ya. Yang pertama, ya, tentu kita harus terima itu bahwa itu bagian dari kodok, ya, bagian dari kodok. Kan dia nggak bisa memilih untuk lahir dari ibu yang mana, itu kan nggak bisa, ya, itu bagian dari kodok yang harus dia hadapi, ya. Nah, bagian dari kodok yang dia hadapi, ya, dia harus sabar, harus ikhlas, ya, bahwa memiliki ibu yang seperti itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, tentu kalau bisa menasehati, berarti menasehati, ya, mungkin bukan menasehati, ya, kalau dengan ibu, tetapi bagaimana untuk saling
share ya, menyampaikan sesuatu bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu ya tidak baik maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, seperti apapun ibu kita, ya seperti apapun ibu kita itu kan kita tetap harus birrul walidain, ya. Nah, bahkan dulu pernah dicontohkan bagaimana seorang anak sahabat Nabi ya yang diperintahkan untuk tetap berbuat makruf kepada ibunya. Syaratnya cuma satu, walaupun syaratnya cuma satu, ketika ibunya mengajak untuk berbuat syirik ya, nah maka itu jangan diikuti. Ya, tetapi ketika kemudian dia itu misalnya bukan muslim ya, ketika dia itu melakukan hal-hal yang tidak baik, selama kita sudah menasihati, selama kita ini sudah mengajak berbicara ya, nah tetap harus kita bergauli dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian jangan lupa kita doakan ya, kita doakan terus menerus agar kemudian hati ibu itu menjadi lembut ya, kemudian kehidupannya menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah itu yang kemudian bisa kita lakukan ya. Nah kemudian itu mungkin bisa menjadi contoh, menjadi inspirasi, menjadi inspirasi buat kita agar kemudian kalau sebagai anak tadi, agar kemudian nanti kalau menjadi ibu gitu ya, akan menjadi ibu, bahwa ini adalah contoh yang seharusnya tidak ditiru gitu ya. Kita bisa belajar dari kehidupan yang sudah kita kita hadapi gitu. Nah, jadi bagaimana kita kemudian menghadapi itu ya, tadi langkah-langkah itu bisa kita lakukan. Itu Mbak. Baik Ustazah, karena waktu kami kita sampai maksimal jam 10 gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf ya bagi sahabat Cita Quran yang belum bisa terjawab pertanyaannya, atau nanti bisa follow Instagramnya Bu Zulia ya untuk bisa sharing-sharing ya bersama Bu Zulia berkaitan masalah tentang keluarga seperti itu. Dan sebelumnya Bu Zulia, jazakallah khairan katsir atas bekal-bekal dan juga ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa menjadi sebuah solusi ya ketika kita menjadi ya seorang ibu rumah tangga seperti itu, karena sudah mendapatkan bekal-bekal berkaitan tentang peran-peran apa aja yang harus kita tunaikan gitu. Nah, sebelumnya Bu Zulia mungkin boleh berkenan untuk stop share slide-nya. Boleh. Iya. Atau mungkin sedikit ada satu sedikit closing statement dari Bu Zulia sebelum kajian ini berakhir, Ibu. Ya, jadi yang pertama ya, kita harus menikmati ya, menjadi ibu itu harus dinikmati. Karena kalau kita tidak menikmati peran ini, maka kita tidak akan bisa melakukannya dengan optimal. Ya, jadi kemudian menikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Ya harus tadi dengan kesabaran, dengan keikhlasan, ya. Kemudian ditingkatkan, ya kemampuan-kemampuan, ya kualitas kita ini akan menjadi ibu yang benar-benar bisa memberikan energi yang luar biasa buat suami, kemudian buat anak-anak, ya, buat seluruh anggota keluarga kita. Itu Mbak. Iya, sekarang baik Ibu Zulia. Mungkin ditunggu untuk stop share-nya. Ini saya lagi nyari klipnya. Di atas ada tulisan stop share biasanya Ibu. Nggak ketemu. Oh sebentar, ada ya. Oke. Ya.
Baik, mungkin sahabat cinta Quran, saya yakin di sini banyak yang tadi bergabung ya di awal-awal tadi belum mendapatkan informasi ya dari Cinta Quran Foundation. Oleh sebab itu, sebelum kajian ini diakhiri, saya ingin memberikan informasi kembali ya berkaitan tentang kajian pada pagi hari ini, gitu. Nah, setelah cinta Quran, ya insya Allah kajian-kajian cinta Quran ya atau kajian pelaksanaan cinta Quran di 10 hari terakhir ini ya juga akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali gitu. Oleh sebab itu jangan putus sampai di sini aja untuk mengikuti kajian oleh cinta Quran karena memang masih ada banyak sekali ya pembicara-pembicara kita yang luar biasa, ada Ustaz di sana ya dan juga ustaz yang lainnya yang akan memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi selama akhir di 9 Ramadan ini mari kita isi dengan hal-hal positif ya, mari kita isi dengan amalan-amalan terbaik ya untuk bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Dan informasi bahwa setiap malam gitu ya, insya Allah selama selama 9 hari ini juga ada acara Amazing Quran ya setiap pada sholat isya jam 9 bertengah di YouTube Cinta Quran. Nah, bagi sahabat cinta Quran ya yang tidak ingin melewatkan momentum ya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, ini menginfakkan ya hartanya di jalan Islam, bisa cinta Quran, bisa juga berpartisipasi untuk mendukung dakwah Al-Quran di seluruh Indonesia dengan atau melalui ya virtual account BNI Syariah atau rekening mandiri dan juga BCA. Bagi sahabat cinta Quran yang sudah berkontribusi bisa kontribusi terhadap itu. Nah, berikut ya bagi sahabat cinta Quran yang sudah mengikuti kajian-kajian oleh cinta Quran, silahkan untuk scan barcode berikut ya, karena scan barcode ini nanti di 2021 ya akan menjadi wasilah ya sahabat cinta Quran untuk berkesempatan bisa umroh gratis bersama cinta Quran. Akan dipilih 12 orang ya untuk bisa umroh bareng bersama cinta Quran. Jadi silahkan untuk di scan barcode dan jangan dilewatkan. Mungkin itu dulu atau berikut ya yang sudah kita berikan ya di pagi hari ini bersama Ustazah Surya. Semoga tentunya ilmu yang sudah disampaikan beliau bisa menjadi bekal untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat itu. Sebelumnya Ustazah Surya jazakallahu khairan katsir sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi sumber keberkahan kepada Surya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sahabat cinta Quran, ya mungkin itu dulu ya kajian kita pada pagi hari ini ya, meskipun cuma 1 jam, semoga bisa menjadi yang bermanfaat. Saya selaku host dari Cinta Quran Indonesia, mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangan. Semoga di sisa-sisa Ramadan kali ini bisa kita isi dengan hal positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.